Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keila Kanani dengan NIM 46 1240 150 dari program studi psikologi. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi mengenai penerapan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Yang pertama, penerapan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia saat ini. Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu instrumen penting dalam membentuk karakter bangsa yang beradab, toleran, demokratis, serta cinta tanah air. Di Indonesia, pendidikan kewarganegaraan diterapkan secara menyeluruh dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Di tingkat sekolah, pendidikan kewarganegaraan diajarkan sebagai mata pelajaran wajib dengan fokus pada pemahaman terhadap nilai-nilai dasar negara seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui pembelajaran ini, siswa dibimbing agar tumbuh menjadi pribadi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan, hukum, dan kemanusiaan. Penerapan nilai-nilai PKN tidak hanya berlangsung di dalam kelas, tetapi juga melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti upacara bendera setiap hari Senin, kegiatan OSIS atau organisasi siswa intrasekolah, lomba kebangsaan, bakti sosial, hingga peringatan hari-hari besar nasional. Di perguruan tinggi, PKN atau pendidikan kewarganegaraan diajarkan dalam bentuk mata kuliah yang mendorong mahasiswa berpikir kritis terhadap isu-isu kebangsaan. Mahasiswa tidak hanya diajak memahami teori, namun juga menganalisis implementasi nilai-nilai demokrasi dan konstitusi dalam kehidupan berbangsa. Seperti diskusi-diskusi terbuka, kegiatan organisasi kemahasiswaan, pengabdian masyarakat, hingga partisipasi dalam pemilihan umum mahasiswa menjadi sarana penerapan nilai-nilai kewarganegaraan. Di lingkungan masyarakat, penerapan nilai PKN atau pendidikan kewarganegaraan tercermin dalam kehidupan sosial seperti semangat gotong royong, kepatuhan terhadap hukum, toleransi antar umat beragama, serta keterlibatan aktif dalam kegiatan sosial dan politik. Masyarakat yang sadar nilai-nilai kewarganegaraan akan lebih peduli terhadap kondisi sekitar dan ikut berkontribusi menjaga ketertiban dan keharmonisan. Yang kedua, ada hasil penerapan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia saat ini. Hingga saat ini, penerapan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia telah membawa berbagai dampak positif. Di antaranya, yang pertama, meningkatnya kesadaran politik masyarakat, khususnya generasi muda yang mulai aktif mengikuti pemilu, menyuarakan aspirasi, dan terlibat dalam kegiatan sosial politik. Yang kedua, tumbuhnya sikap toleransi antar suku, agama, dan budaya, terutama di lingkungan pelajar dan mahasiswa yang terbiasa dengan keberagaman. Yang ketiga, meningkatnya keterlibatan generasi muda dalam kegiatan sosial, seperti kegiatan kemanusiaan, kerja bakti, penggalangan dana, dan pengabdian masyarakat. Dan yang terakhir, kesadaran hukum dan ketertiban yang mulai tumbuh, terutama di kota-kota besar dan lingkungan akademik. Namun, demikian, meskipun hasil positif telah terlihat, masih banyak ruang untuk perbaikan. Kesadaran akan nilai-nilai kewarganegaraan masih belum merata di seluruh lapisan masyarakat. Lalu yang ketiga, ada kendala-kendala yang dihadapi. Beberapa kendala utama dalam menerapkan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia antara lain, yang pertama, kurangnya keteladanan dari tokoh publik dan pejabat. Banyak figur publik justru terlibat kasus korupsi, ujaran kebencian, dan pelanggaran hukum yang mengurangi kepercayaan publik dan membuat nilai-nilai pendidikan kewarganegaraan terkesan kontradiktif. Yang kedua, materi pendidikan kewarganegaraan yang terlalu teoritis dan tidak selalu dihubungkan dengan realitas sehari-hari, membuat siswa dan mahasiswa kesulitan memahami relevansinya. Yang ketiga, pengaruh negatif media sosial, di mana informasi hoaks, intoleransi, dan ujaran kebencian menyebar luas, khususnya di kalangan remaja yang aktif di dunia digital. Keempat, keterbatasan pelatihan untuk guru dan dosen pendidikan kewarganegaraan yang menyebabkan metode pembelajaran tidak berkembang dan kurang menarik.
Dan yang kelima, minimnya partisipasi warga negara, khususnya generasi muda dalam kegiatan sosial politik, disebabkan oleh apatisme, kurangnya edukasi, dan rasa tidak percaya pada sistem politik. Lalu yang keempat ada solusi mengatasi kendala. Untuk menjawab tantangan tersebut, beberapa solusi dapat diterapkan, seperti revitalisasi kurikulum PKN agar lebih kontekstual, tidak hanya menekankan hafalan, tapi juga mengembangkan pikiran kritis, diskusi, simulasi, dan proyek kewarganegaraan. Lalu pelatihan berkelanjutan bagi guru dan dosen pendidikan kewarganegaraan agar mampu mengajarkan materi secara kreatif, interaktif, dan sesuai perkembangan zaman. Selanjutnya ada pemanfaatan media digital dan teknologi seperti video edukatif, podcast kebangsaan, dan kampanye toleransi di media sosial untuk menjangkau generasi muda dengan cara yang relevan. Selanjutnya ada peran aktif keluarga dan masyarakat, karena pendidikan karakter dan kewarganegaraan sejatinya dimulai dari lingkungan terdekat. Dan yang terakhir, mendorong forum diskusi dan debat terbuka baik di sekolah maupun perguruan tinggi sebagai ruang untuk melatih demokrasi, kebebasan berpendapat, dan empati sosial. Kesimpulannya, pendidikan kewarganegaraan adalah fondasi penting dalam membentuk karakter warga negara Indonesia yang sadar hukum, beretika, toleran, dan bertanggung jawab. Melalui pendidikan kewarganegaraan, nilai-nilai luhur bangsa dapat ditanamkan sejak dini, baik di sekolah, perguruan tinggi, maupun di masyarakat. Meski penerapannya sudah menunjukkan hasil positif, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Oleh karena itu, komitmen bersama dari seluruh elemen bangsa sangat diperlukan agar PKN atau pendidikan kewarganegaraan benar-benar menjadi penggerak dalam membentuk masyarakat yang beradab dan demokratis. Terdapat saran dari tantangan agar pendidikan kewarganegaraan semakin efektif dan membumi. Berikut saran yang dapat diterapkan. Pertama, pemerintah perlu meninjau kembali kebijakan pendidikan nasional agar pendidikan kewarganegaraan mendapatkan porsi yang lebih aplikatif dan kontekstual. Yang kedua, para pendidik diharapkan tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga memberi contoh nyata dalam bersikap sebagai warga negara yang baik. Yang ketiga, orang tua dan masyarakat hendaknya menanamkan nilai-nilai kebangsaan melalui kebiasaan sehari-hari di rumah dan lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, generasi muda harus aktif mencari informasi, berpikir kritis, serta berani terlibat dalam kegiatan sosial yang membangun bangsa. Karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang memiliki warga negara yang cerdas secara intelektual, matang secara emosional, dan tangguh secara moral. Segitu saja pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.